Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Jagat Alif Fatul Istiwa. Kali ini saya akan memberikan kultum tentang adab-adab bermajelis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat dalam sebuah majelis atau pertemuan, yang dalam bahasa modernnya disebut dengan meeting. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Di antara adab-adab majelis adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang datang ke majelis hendaklah mengucap salam, sebagaimana Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih bagus dan lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Quran surat An-Nur ayat 27. Mengucapkan salam pada ahli majelis jika hendak masuk dan duduk pada majelis tersebut. Hendak kita mengikuti majelis tersebut hingga selesai. Jika hendak meninggalkan majelis tersebut, kita harus meminta izin kepada ahli majelis lalu mengucapkan salam. Telah disebutkan kepada kita adab-adab mengucapkan salam dan penjelasan bahwa termasuk amalan yang sunnah adalah mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di suatu majelis kita ketika kita mendatangi mereka dan ketika hendak meninggalkannya. Yang kedua, tidak duduk di tengah majelis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Daud bersabda, Rasulullah melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halaqah, tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk agar ia dapat duduk di tengah-tengahnya, kecuali dengan seizinnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, tidak halal bagi seseorang laki-laki duduk di antara dua orang dengan memisahkan mereka, kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, hadis hasan. Ini merupakan adab nabawiyah yang sangat agung, yaitu melarang seorang duduk di antara kedua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Yang ketiga, yang terakhir adalah diam dan mendengarkan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah dua orang saling berbisik-bisik dengan meninggalkan orang yang ketiga, sebab hal itu dapat membuatnya sedih." Muttafaq alaihi. Dalam alisan disebutkan bahwa an-najwa adalah pembicaraan rahasia antara dua orang. Jika dikatakan najwatun najwan, maka saya berbicara rahasia dengannya. Demikian dengan kalimat najautuhu, dan benarnya adalah an-najwa at-tanajau, yang terlarang antara dua orang yang berbicara rahasia tanpa melibatkan orang ketiga. Sebab larangan itu agar kesedihan tidak meresapi hati orang yang ketiga, karena melihat kedua rekannya saling berbicara dengan rahasia. Sekian dari saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.